Halo semuanya, dan selamat datang di ulasan mendalam kita. Oke, hari ini kita bakal bahas topik yang lagi bikin seluruh komunitas motorsport Indonesia, dan pastinya timeline media sosial kalian panas banget. Yup, kita bakal bedah habis-habisan anatomi dari insiden dramatis di tikungan 12 Moto3 Catalunya yang libatin pembalap kebanggaan kita, Veda Ega Pratama. Kita bakal pisahin mana yang fakta dan mana yang sekedar rumor, ngecek data teknisnya, dan nyari tahu apa sih dampak sebenarnya dari kejadian ini buat dinamika balap motor kelas dunia. Nah, untuk alur hari ini, kita bakal mulai dari drama di tikungan 12, lanjut ke bukti telemetri, ngebahas fakta versus rumor, ngelihat aturan penalti, dan pastinya bahas strategi comeback Veda. Oke, bagian pertama, mari kita masuk ke intinya, drama di tikungan 12. Coba bayangin kalian ada di posisi ini. Kalian lagi melaju kencang banget di batas maksimal, ban motor udah ada di suhu yang pas, dan kalian lagi on fire di flying lap buat nyetak waktu terbaik. Tapi tiba-tiba pas masuk tikungan 12 sirkuit Catalunya yang super cepat itu, bam! Veda langsung berhadapan sama sekelompok pembalap, termasuk Jesus Rios yang lagi jalan pelan banget tepat di jalur balap alias racing line. Gila kan? Ini benar-benar skenario mimpi buruk buat pembalap manapun. Tapi disinilah insting dan refleks kelas atas Veda benar-benar kelihatan. Daripada panik yang bisa bikin tabrakan fatal, dia dengan cepat langsung ngangkat motornya. Dia rela ngelepasin putaran emasnya itu hancur berantakan, cuma buat ngehindarin kecelakaan yang jauh lebih parah. Masuk ke bagian kedua. Sekarang, yuk kita bedah data telemetrinya. Tapi sebelum kita gali datanya lebih dalam, penting banget nih buat paham kenapa kehilangan satu putaran bersih aja tuh efeknya bisa fatal banget buat pembalap muda. Jadi gini, di format Moto3, catatan waktu di sesi praktis itu nentuin siapa 14 pembalap yang otomatis lolos ke sesi kualifikasi 2 atau Q2. Nah, Q2 ini tempat di mana posisi pole diperebutkan. Kalau gagal masuk 14 besar, kalian harus tarung mati-matian di Q1. Dan di situ cuma 4 pembalap tercepat yang bisa lolos ke Q2. Jadi tekanannya itu luar biasa besar. Nah, kalau kita lihat perbandingan waktu ini jadi bukti yang jelas banget seberapa kencengnya Veda sebenarnya. Kalau kita bandingin telemetri Veda sama pembalap tercepat di sesi itu, Hakim Danish, kelihatan jelas kalau di sektor 1 sampai sektor 3, pace Veda itu sangat kompetitif. Dia nempel ketat. Tapi pas masuk sektor 4, nah gara-gara insiden di tikungan 12 tadi, Veda langsung kehilangan sekitar 0,765 detik. Hampir 1 detik penuh melayang gitu aja cuma di satu tikungan, karena dia terpaksa nutup gas. Data ini ngebuktiin 100% kalau posisi Veda di papan bawah itu bukan karena motor atau skillnya yang lambat, tapi murni karena dia kehalang di lintasan. Lanjut ke bagian ketiga, fakta versus konspirasi media sosial. Ini dia nih, pertanyaan panas yang langsung bikin timeline media sosial meledak. Apakah para pembalap dari Spanyol, Selandia Baru, dan Italia ini beneran sekongkol buat ngeblokir laju Veda? Netizen Plus 62 kita kan semangat banget nih ngebahas ini. Pertanyaannya, apakah ini beneran sabotase yang disengaja? Mari kita bahas ini secara objektif ya. Walaupun wajar banget kalau para fans ngerasa emosi, tapi realitas di balapan Moto3 ngasih penjelasan yang beda. Di kelas Moto3 ini, tenaga motornya kan nggak terlalu besar, jadi dapat tarikan angin atau slipstream dari pembalap di depan itu bisa mengangkas waktu putaran secara drastis. Jadi apa yang terjadi di tikungan 12 itu sebenarnya bukan konspirasi buat nargetin Veda. Realitasnya itu adalah sekelompok pembalap yang sengaja ngelambatin motor buat nyari towing. Cuma apesnya, mereka ngelakuin itu di tempat dan waktu yang super berbahaya buat pembalap lain yang lagi ngebut di belakang. Biar gampang, bayangin perbedaannya kayak gini. Towing itu ibaratnya kalian lagi nyetir di jalan tol, terus ngikutin porsis di belakang truk besar, biar nggak kena angin langsung, jadi mobil kalian lebih irit dan bisa melaju kencang. Nah, itu taktik balap. Tapi impeding itu beda lagi. Impeding itu kayak kalian sengaja jalan merayap, pelan-pelan banget di lajur paling kanan, padahal lajur itu kan jalur cepat buat nyalip. Pas pembalap nyari towing sambil jalan merayap pelan di racing line, nah itu namanya impeding. Dan di aturan olahraga balap, itu ilegal dan dilarang keras. Sekarang kita masuk ke bagian 4, aturan impeding dan penalti. Poin krusialnya ada di aturan ini. Protokol Stewards FIM MotoGP yang baru secara tegas nyatain kalau kelas Moto3 bakal dapat penalti yang jauh lebih berat buat pelanggaran semacam ini dibandingin sama kelas utama MotoGP. Kenapa coba? Jawabannya simpel, yaitu buat edukasi. FIM pengen mendidik para pembalap muda ini dari awal soal betapa pentingnya standar keselamatan di lintasan. Berhenti atau jalan pelan di jalur balap itu kebiasaan yang bahaya banget, dan ngasih hukuman berat itu cara terbaik buat ngedisiplinin para bibit muda ini. Akhirnya, para pelanggar di tikungan 12 dapat penalti resmi dari FIM, mulai dari turun posisi grid sampai long lap penalti.
karena mereka dianggap nggak punya kesadaran soal kondisi lintasan dan nimbulin resiko besar. Tapi ya, buat Veda, ada sisi positif yang muncul dari semua drama ini, yaitu gelombang dukungan luar biasa dari supporter Indonesia. Di kancah global yang penuh tekanan, dukungan digital dari para fans itu beneran krusial buat ngejaga mental dan rasa percaya diri pembalap muda, apalagi abis ngelewatin momen yang bikin frustasi. Dukungan kalian bener-bener jadi bahan bakar motivasi tambahan buat dia. Masuk ke bagian terakhir kita, strategi comeback dari posisi 21. Mari kita review lagi perjalanannya sepanjang akhir pekan itu. Gara-gara kena traffic di hari Jumat, Veda terlempar ke posisi 19 dan terpaksa harus berjuang dari Q1. Di sesi Q1 sendiri, sebenarnya dia tampil impresif banget, sempat ada di zona aman buat lolos. Tapi, ada sedikit kesalahan di sektor terakhir pas putaran pamungkasnya, yang bikin dia harus puas finish di posisi ke-7 sesi itu. Jadi, kombinasi nasib apes di hari Jumat dan kesalahan kecil di hari Sabtu inilah yang akhirnya ngunci posisinya buat start balapan dari grid ke-21. Tapi tahu nggak apa yang bikin Veda ini beda dari pembalap lainnya? Ketangguhan mentalnya. Di saat kru pit dan para fans mungkin udah meledak emosinya gara-gara insiden di tikungan 12, laporan justru nyebutin kalau Veda tetap tenang dan kelihatan sangat profesional. Dia sepenuhnya sadar dan ngakuin kalau motornya itu punya kecepatan murni. Kedewasaan kayak gini luar biasa banget buat pembalap seumurannya. Dia tahu betul, buang-buang energi cuma buat marah-marah itu nggak bakal ngubah catatan waktunya sama sekali. Jadi, apa nih langkah selanjutnya dari tim? Nah, berbekal data telemetri yang positif banget dari sektor 1-3 tadi, para mekanik di Honda Team Asia bakal nyesuaiin setup motor Veda. Mereka bakal ngevaluasi rasio gigi dan ngubah settingan suspensi biar Veda bisa lebih mandiri pas tarung nanti. Intinya, ngurangin ketergantungan dia sama tarikan angin lawan dan nyiapin motor yang super stabil buat manuver nyalip-nyalip dari barisan belakang. Dan jangan pernah remehin angka ini. 10. Kenapa 10? Ini adalah jumlah posisi yang berhasil Veda lewatin pas dia bikin comeback gila-gilaan di balapan basah di Le Mans beberapa waktu lalu. Jadi, start dari belakang itu sama sekali bukan akhir dari segalanya. Veda udah ngebuktiin kalau dia punya racing pace dan track record yang mumpuni buat nembus barisan depan. Yang ngebawa kita ke pertanyaan besar hari ini. Dengan model mental baja dan motor yang udah terbukti kencang di sektor-sektor awal, bisakah Veda Iga pertama ngasih kita sebuah comeback epic dan legendaris dari posisi 21? Terus, di sisi lain, sampai kapan otoritas balap bakal terus pusing ngadepin epidemi towing yang super berbahaya ini? Ini pastinya jadi hal yang wajib banget kita pantau pas lampu merah di lintasan padam nanti di hari Minggu.